5, 4, 3, 2, 1. Pastinya sudah tidak asing lagi bagi adik-adik semuanya tentang Hari Raya dalam Islam. Tentu saja kita sudah sering merayakannya bersama keluarga di setiap tahunnya, dengan berbagai macam adat dan tradisi di setiap daerah. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang Hari Raya dalam Islam. Dan lebih menariknya lagi, kita akan membahas menggunakan bahasa Arab. Bagaimana? Menarik bukan? Sudah siap untuk belajar adik-adik semuanya? Yuk, simak dan ikuti pembahasannya ya. Assalamualaikum adik-adik yang super hebat. Kembali lagi bersama saya, Kak Rafiatus Saada, Fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini, Kak Rafi kembali mengajak adik-adik sekalian untuk belajar bahasa Arab. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Al-A'yadu fil Islam. Pada pokok pembahasan ini, kita akan belajar Al-A'yadu fil Islam atau Hari Raya dalam Islam. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar menggunakan bahasa Arab. Bagaimana? Menarik bukan pembahasan kita pada kali ini? Kenapa sih kita perlu mempelajari Hari Raya dalam Islam menggunakan bahasa Arab? Dengan mempelajari tema ini, kakak harap nantinya kalian semua dapat menyebutkan serta melafalkan berbagai macam kosakata bahasa Arab terkait Hari Raya dalam Islam. Membiasakan pendengaran dengan bunyi bahasa Arab, serta dapat melatih kemampuan berbicara dan berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Memahami teknik penyusunan kalimat berbahasa Arab, membaca teks berbahasa Arab, serta dapat menulis kalimat menggunakan bahasa Arab. Agar tujuan pembelajaran tadi tercapai, maka kita akan membahas 6 materi pokok, yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang mufradat atau kosakata. Yang kedua, kita akan belajar tentang istima atau mendengarkan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang hiwar atau percakapan. Yang keempat, kita akan belajar tentang tarkib atau teknik penyusunan kalimat. Yang kelima, kita akan belajar tentang qiraah atau membaca. Dan yang keenam, kita akan belajar tentang kitabah atau menulis. Yuk, kita mulai saja pembahasannya. Pokok pembahasan yang pertama yaitu mufradat. Pada mufradat kali ini kita akan mengenal beberapa kosakata dalam bahasa Arab terkait dengan tema yang kita bahas, yaitu Al-A'yadu fil Islam atau Hari Raya dalam Islam. Simak baik-baik ya adik-adik agar semua hafal dan paham terkait dengan kosakata yang dibahas. Baiklah, untuk kosakata yang pertama, ihtafala yahtafilu. Ada yang sudah tahu apa artinya? Ya, benar sekali. Artinya adalah merayakan. Oke, selanjutnya kosakata yang kedua. Istaiqodo yastaiqidu. Ada yang tahu artinya apa? Tepat sekali. Artinya adalah bangun. Oke, lanjut ke kosakata yang ketiga ya. Dzabaha yadbahu. Nah, bagaimana? Sudah tahu belum apa artinya? Ya, benar sekali. Artinya adalah menyembelih. Lanjut ke kosakata yang keempat. Wazza'a yuwazzi'un, yang artinya membagikan. Masuk ke kosakata yang kelima, yaitu lahmun. Nah, biasanya ini adalah sesuatu yang dibagikan setelah menyembelih hewan kurban. Ada yang tahu apa artinya? Ya, benar sekali. Artinya lahmun adalah daging. Oke, sebelum kita lanjut ke kosakata yang berikutnya, kita akan mengulangi beberapa kosakata yang telah disebutkan tadi, agar adik-adik juga lebih cepat hafal dengan kosakatanya. Ihtafala yahtafilu, merayakan. Istaiqodo yastaiqidu, bangun. Dzabaha yadbahu, menyembelih. Wazza'a yuwazzi'u, membagikan. Lahmun, daging. Lanjut ke kosakata yang keenam, adzabihatu. Ini adalah kegiatan yang biasanya dilakukan
setelah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Pasti sudah tahu ya apa artinya? Betul sekali, artinya adzabihatu adalah kurban. Selanjutnya, kosakata yang ketujuh. Ada'a zakatal fitri, yang artinya pelaksanaan zakat Idul Fitri atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah. Lanjut ke kosakata yang terakhir. Lahdotun. Ada yang tahu apa artinya? Yap, benar sekali. Artinya adalah sebentar. Yuk, sekarang coba kita ulang bersama-sama kosakata yang sudah kakak sampaikan tadi ya. Adzabihatu, kurban. Ada'a zakatal fitri, pelaksanaan zakat Idul Fitri. Lahdotun, sebentar. Sampai di sini, adik-adik semua sudah paham belum kosakata yang sudah kakak sampaikan? Kakak harap sudah paham semuanya ya. Tips dari kakak agar kalian cepat hafal dan paham, kosakatanya dibaca berulang-ulang, diingat, serta dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik? Bagaimana? Mudah kan mempelajari kosakata terkait dengan al-ayat fil Islam? Nah, sekarang coba tebak gambar berikut ini dan apa artinya dalam bahasa Arab. Ada yang tahu gambar apa ini? Dan apakah bahasa Arabnya? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar daging dan bahasa Arabnya daging adalah lahmun. Nah, sekarang coba kalian tebak gambar kedua ini. Ada yang tahu apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar menyembelih hewan dan dalam bahasa Arab disebut zabaha yadbahu. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Sudah bisa menebak apa yang terjadi pada gambar ini? Ya, benar sekali. Ini adalah pengadaan zakat Idul Fitri atau biasa disebut dengan zakat fitrah, yang artinya dalam bahasa Arab ada'a zakatal fitri. Nah, bagaimana menurut kalian semua? Belajar tentang kosakata bahasa Arab asyik bukan? Pokok pembahasan yang kedua yaitu istima atau mendengarkan, yang tujuannya agar melatih pendengaran adik-adik semuanya dalam mendengarkan bacaan berbahasa Arab. Jadi, kakak akan membacakan teks berikut ini dan adik-adik semuanya mendengarkan bacaannya dengan seksama. Al-Aidani, Idul Fitri wa Idul Adha. Lil Islami Idana, Idul Fitri wa Idul Adha. Yahtafilul muslimuna bi'idil fitri fil yawmil awwal minasyawwal. Yastayqidul muslimuna mubakkirina liadai zakatal fitri thumma sholatal id jama'atan thumma yatabadaluna ziyarat wat tahani. Indama yuqabilul muslimu sadiqahu yaqulu Idun mubarak fayuraddul akhar kullu amin wa antum bi khair. Wa yahtafilul muslimun bi'idil adha ba'da ayyantahiyal hujjaj minal wukuf bi'arafah. Wa hum yukabbiruna Allah laylatal id wa ayyamal id wa yadbahuna al-udhiyah ayyamal id wa yuwazzi'una luhumaha 'alal muhtajin. Setelah adik-adik mendengar apa yang kakak bacakan tadi, sekarang coba adik-adik sekalian tiru dan ulangi apa yang kakak ucapkan ya. Al-Aidani, Idul Fitri wa Idul Adha. Lil Islam Idana, Idul Fitri wa Idul Adha. Yahtafilul muslimuna bi'idil fitri fil yawmil awwal minasyawwal. Yastayqidul muslimuna mubakkirin liadai zakatal fitri thumma sholatal id jama'atan thumma yatabadaluna ziyarat wat tahani. Indama yuqabilul muslimu sadiqahu yaqulu Idun mubarak fayuraddul akhar kullu amin wa antum bi khair.
ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى بعد أن ينتهي الحجاج من الوقوف بعرفة وهم يكبرون الله ليلة العيد وأيام العيد ويذبحون الأضحية أيام العيد ويوزعون لحومها على المحتاجين. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu al-hiwar. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar untuk meningkatkan keterampilan berbicara dalam bahasa Arab. Tentunya adik-adik semua inginkan terampil berbicara dalam bahasa Arab bersama teman-teman kalian. Nah, agar kalian terbiasa untuk menggunakan bahasa Arab, silakan kalian bermain peran untuk memperagakan percakapan berikut ini ya. Akan lebih baik lagi jika kalian mengajak teman untuk memperagakan teks percakapannya. Yuk kita peragakan teks percakapan berikut ini. Aina qadaita ayyamal 'idil adha sabiqan? Qadaitu ayyama 'idil adha fi qaryati jaddi. Kaifa kanat halu ayyamiha fil qaryah? Innaha 'amiratun walakinnaha la takhlu min ruhil ibadat mithlu takbir wat tahlil wat tahmid tulal lail. Ma yadbahu 'ailatuka minal udhiyah hunaka? Nahnu nadbahul baqar li sab'ati anfar. Ila man tuwazzi'una luhumal udhiyah? Nuwazzi'uha 'alal fuqara wal masakin wa kullu man yahtaju ilaiha. Wa anta hal qadaita ayyamal 'id fi qaryati aidan? La, baqitu fi Jakarta lianna walidayya ya'udani min ada'il hajj wa ana istaqbaltuha fil matar. Atamanna ayyakuna walidaka hajaini mabruraini. Amin. Syukran ya akhil karim. Apakah kalian sudah bisa mendengarkan percakapan tadi? Dan apakah kalian sudah bisa memahami isinya? Nah, coba sekarang jawab pertanyaan berikut ini dengan bahasa Arab ya. Siapakah nama temannya Ahmad? Masmu sodiki Ahmad. Nah, lalu bagaimana ya cara menjawab pertanyaan dengan bahasa Arab? Jawabannya adalah nama temannya Ahmad adalah Khalid. Ismu sodiki Ahmad Khalid. Kepada siapa saja yang kurban dibagikan? Alaman tawazza'a luhumal udhiyah. Ayo, coba dijawab dengan bahasa Arab. Bagaimana ya cara menjawabnya? Jawabannya adalah kita membagikannya kepada orang-orang fakir dan miskin dan juga kepada yang membutuhkannya. Nuwazi'uha 'alal fuqara wal masakin wa kullu man yahtaju ilaiha. Wah, ternyata mudah kan berbicara dan bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab? Agar kalian lebih lancar berbicara menggunakan bahasa Arab, maka kalian harus berlatih setiap hari bersama teman-teman kalian. Ketika di sekolah, kalian bisa mengajak teman-teman kalian untuk bersama-sama mempraktikkan percakapan berbahasa Arab. Terus semangat ya adik-adik. Pokok pembahasan yang keempat yaitu tarkib. Tarkib artinya belajar mengenai penyusunan kata dan kalimat dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, dalam pokok pembahasan ini kita akan mempelajari penyusunan kata untuk mengungkapkan kalimat dalam bahasa Arab terkait hari raya dalam Islam. Sebelum kita lanjut pada pembahasan, perlu diketahui bahwa isim jika dilihat dari segi tanda di akhir kata dibagi menjadi 3, yaitu isim marfu, isim mansub, dan isim majrur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 materi dari 3 materi tersebut, yaitu tentang marfu'atul asma atau isim-isim yang marfu, dan juga mansubatul asma atau isim-isim yang mansub. Yang pertama adalah isim marfu. Adapun yang termasuk isim marfu jika kedudukan dalam kalimat menjadi mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana wa akhwatuha, khobar inna wa akhwatuha, at-tawabi, dan maktuf ala marfu. Jika suatu isim berada dalam salah satu kedudukan tersebut, maka disebut dengan isim marfu. Contohnya, al-masjidu kabirun. Kata al-masjidu ialah sebagai isim marfu'nya, dikarenakan kedudukannya sebagai mubtada atau isim yang berada di awal kalimat.
Nah, adik-adik semua, tanda-tanda isim marfu itu ada 3. Yang pertama, dhammah di akhir kata jika berbentuk mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Contohnya al-masjidu. Dan ini termasuk contoh dhammah di akhir kata yang berbentuk mufrad. Yang kedua, alif nun di akhir kata yang berupa musanna. Contohnya al-masjidani yang artinya 2 masjid. Yang ketiga, wawu nun di akhir kata jika berbentuk jamak mudzakkar salim. Contohnya al-mu'minuna. Sekarang kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Adapun yang termasuk ke dalam isim mansub, yaitu jika kedudukannya dalam kalimat menjadi maf'ulun bih, khobar kana wa akhwatuha, isim inna, anna li anna lakinna, at-tawabi, al-hal, maf'ul mutlak, dan dzaraf. Jadi, jika suatu isim berada dalam salah satu kedudukan tersebut, maka disebut dengan isim mansub. Contohnya, yahdillahul mu'minat. Kata yang menjadi isim mansubnya ialah al-mu'minat, karena kedudukannya ialah sebagai maf'ulun bih. Adapun tanda-tanda isim mansub ada 3, yaitu yang pertama, fathah di akhir kata jika berbentuk mufrad atau jamak taksir. Contohnya, as-sholatu. Ini termasuk contoh fathah di akhir kata jika berbentuk mufrad. Yang kedua, ya dan nun di akhir kata jika bentuknya musanna atau jamak. Contohnya al-yadaini yang artinya 2 tangan. Yang ketiga, kasroh di akhir kata jika bentuknya jamak muannats salim. Contohnya al-mu'minati. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau bertanya, kira-kira sudah sampai mana sih pemahaman kalian semua? Contoh soal yang pertama, yastayqidu thalibu mubakkiran. Dari kalimat tersebut, manakah yang menunjukkan isim marfu dan berkedudukan menjadi apakah dia? Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar sekali. 2 jempol untuk kalian semua. Yang menjadi isim marfu'nya ialah kata at-thalibu karena berkedudukan sebagai fa'il. Contoh soal yang kedua, kanal mu'minu sholihan. Dari kalimat tersebut, manakah yang menunjukkan isim marfu' dan berkedudukan menjadi apakah dia? Ayo, sudah tahu apa jawabannya adik-adik? Oke, benar sekali. Jawaban yang menunjukkan isim marfu' adalah kata al-mu'minu karena berkedudukan menjadi isimnya kana. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Masih semangat ya adik-adik semua? Yaghsilur rajulu al-yadaini. Dari kalimat tersebut, manakah yang menunjukkan isim mansub dan berkedudukan menjadi apakah dia? Yap, benar sekali. Yang menjadi isim mansubnya ialah kata al-yadaini karena berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Wah, sudah semakin hebat ya ternyata adik-adik semuanya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Al-masjidu janibas syari'i. Dari kalimat tersebut, manakah yang menunjukkan isim mansub dan berkedudukan sebagai apakah dia? Sudah pada tahu jawabannya apa? Ya, benar sekali. 100 untuk adik-adik semuanya. Yang menjadi isim mansubnya ialah kata janiba karena berkedudukan sebagai dzaraf atau lebih tepatnya menjadi dzaraf makan. Pokok pembahasan yang kelima yaitu qiraah. Nah, kali ini kita akan belajar untuk meningkatkan keterampilan membaca teks berbahasa Arab. Oleh karena itu, kakak akan membaca teks berbahasa Arab dan adik-adik sekalian harus menirukannya dengan baik dan benar ya. Yuk kita baca teks berikut ini. Al-a'yadu fil Islam ja'alal Islam lahum 'idaini murtabitaini bi'ibadataini min ahammi ibadatil Islam wa huma 'idul fitri ba'da ayyantahiyal muslimuna min shaumi Ramadan wa yafrahu bi fitrihim wa 'idul adha fil 'ashir min syahri dzil hijjah
ay ba'da ay yu'addiyal hujjaj ahammu ruknin fil ibadatil hajj wa huwa wuquf bi Arafah. Wa fi lailatil 'id yukabbirul muslimuna Allah yaquluna Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yad'una rabbahum wa yastaghfirunahu wa yu'tunal fuqara. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah lancar membaca teks cerita tadi? Kalau belum lancar, silakan diulangi beberapa kali lagi membaca teks ceritanya. Kakak sangat berharap kalian bisa fasih berbahasa Arab. Salah satu caranya ialah dengan banyak membaca teks berbahasa Arab seperti yang sudah kita baca tadi. Oh iya, apakah kalian juga sudah paham isi dari teks cerita yang kita baca tadi? Coba sekarang jawab pertanyaan kakak ini ya. Ada berapa hari raya dalam Islam dan apa saja? Hayo diingat-ingat lagi bacaannya. Ya, benar sekali. Dalam Islam ada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu, kapankah hari raya Idul Fitri dilaksanakan? Ya, benar sekali. Hari raya Idul Fitri dilaksanakan setelah orang-orang muslim menyelesaikan puasanya pada bulan Ramadan. Satu lagi pertanyaan dari kakak. Kapankah hari raya Idul Adha dilaksanakan? Ya, 2 jempol untuk adik-adik semuanya. Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sekarang kita lanjut pada pokok pembahasan berikutnya ya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada pokok pembahasan yang ke-6, yaitu Alkitabah. Pada pokok pembahasan yang terakhir ini, kita akan belajar untuk meningkatkan keterampilan menulis dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, silakan kalian siapkan pulpen dan kertas untuk menulis. Dan sekarang, silakan kalian tulis di kertas kalimat berikut ini. Sudah selesai belum menulisnya? Nah, bagaimana? Mudah kan menulis teks berbahasa Arab itu? Jika kalian belum puas dengan hasil tulisan tangan kalian, kakak sarankan agar kalian lebih sering berlatih untuk menulis huruf Arab. Sekarang, coba adik-adik sekalian membuat kalimat dari kata berikut ini. Bagaimana? Sudah selesai belum membuat kalimatnya? Jika sudah, 2 jempol untuk kalian semua. Berarti kalian sudah memahami materi yang sudah kakak sampaikan. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini yang bertemakan Al-A'yadu fil Islam atau Hari Raya dalam Islam sudah selesai. Gimana nih? Mudah kan mempelajari bahasa Arab itu? Kakak harap setelah mempelajari video pembelajaran ini, kalian bisa lebih mengetahui dan memahami bahasa Arab. Tidak hanya tentang Al-A'yadu fil Islam, tapi juga tentang yang lainnya. Terlebih lagi, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari bahasa Arab loh. Karena Al-Quran dan Sholat menggunakan bahasa Arab. Jadi sangat penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Sampai di sini dulu ya pembelajaran bahasa Arab kita mengenai Al-A'yadu fil Islam kali ini. Semoga bermanfaat dan membuat kalian semakin menyukai bahasa Arab. Sampai jumpa, bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.